Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan beserta dengan kita. Itu janjinya, Dia menyertai sampai kesudahan alam ketika kita melakukan pekerjaannya. Karena itu kita sedang terus belajar bagaimana dalam hidup kita sehari-hari kita boleh menggenapi maksud abadinya, rencananya. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk happy, diberkati, tetapi kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkannya jauh sebelum dunia ini ada. Karena itu pada pagi hari ini mari kita akan melihat sebuah ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, saudara. Kisahnya adalah ketika satu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam bait suci, dalam rumah Tuhan di Yerusalem terdapat banyak sekali pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang di situ. Dan ketika dia sampai di situ, Bapak Ibu tahu dia membuat cambuk dari tali lalu mulai mengusir orang-orang di situ dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Dan sudah tahu penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah, meja-meja dibalikannya. Dan kepada pedagang merpati dia berkata, ambil semuanya dari sini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dan sebuah ayat yang terkenal, dia menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari tentara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi kita melihat Bapak Ibu, ini sebuah pemandangan yang satu hari begitu menakjubkan, karena tiba-tiba di bait Allah tempat orang sembayang, Yesus seperti marah, ngamuk, membongkar balikan semua, dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Tetapi intinya bahwa dia marah karena rumah Bapaknya, bait Allah, yang adalah merupakan konsep Allah dari awal sampai kekal, itu dirusak. Bagaimana bait Allah sebagai tempat kehadiran Tuhan, presentasi Tuhan, menjadi disebut sarang penyamun karena orang mengalihfungsikan rumah Tuhan yang adalah tempat untuk orang bersekutu, tetapi menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Karena itu Bapak Ibu, kita lihat bahwa konsep Allah ketika dia menciptakan manusia adalah supaya manusia jadi tempat kediamannya, jadi rumahnya. Itu yang dia lakukan di zaman Musa, di zaman Salomo, dan hari ini adalah di zaman kita. Dia ingin gereja, jemaat bukan hanya sekedar ibadah, kebaktian, tetapi kita tidak menjadi tempat kediaman Allah. Jangan biarkan pelayanan, pengakuan akan visi Tuhan justru merusak esensi daripada maksud abadi Allah, supaya kita bisa jadi tempat kediamannya. Terkadang kita melihat gara-gara pelayanan, gereja pecah, gara-gara pengakuan visi Tuhan, gereja hancur, terpecah belah. Sementara harga untuk menyatukan pembangunan bait Allah itu bukanlah ringan, tetapi seharga darah Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11-22, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh.
Jadi kita lihat bahwa Tuhan yang kita pelajari hari kemarin adalah Dia menginginkan Sion menjadi tempat kedudukannya, dan harga untuk mencapai mewujudkan hal itu adalah nyawanya, darahnya sendiri. Karena dosa mencerai-beraikan, memisahkan manusia dan Allah dan manusia dengan manusia. Tapi lewat kematiannya Dia menyatukan, Dia menghancurkan tembok pemisah, Dia membatalkan semua hukum Taurat supaya kita bisa menjadi satu manusia baru dalam Kristus, supaya kita menjadi baitnya yang kudus, menjadi tempat kediamannya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu membangun nilai-nilai dan budaya-budaya yang sama dengan karakteristik Allah. Misalnya kita perlu membangun yang namanya kekudusan, karena Allah itu kudus. Tidak mungkin tempat tinggal atau kediaman Allah najis, kotor, dan berdosa. Karena itu kita perlu diampuni, ditebus. Dan kita boleh membangun kebenaran, kesucian, dan kekudusan sebagai nilai-nilai untuk Allah bisa tinggal dan diam. Kita perlu membangun yang namanya persatuan, hubungan damai sejahtera satu dengan yang lain, jauh daripada roh perpecahan, jauh daripada penghakiman, penilaian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi tempat kediamannya, kita bisa menjadi presentasinya. Dan tentu harapan Tuhan ketika Dia membangun tubuhnya yang dibangun dengan harga yang cukup mahal adalah supaya kita bisa menjadi wakil Allah di dunia ini. Kita bisa menjadi presentasinya Allah seperti gereja mula-mula, sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat Allah bisa mengalir dan menyatakan dirinya lewat kita sebagai bait Allah. Seringkali bukan Tuhan tidak dahsyat dan luar biasa, seringkali bukan Tuhan tidak berkuasa. Allah bukan Allah yang tidak maha hadir, tetapi Dia maha hadir, tetapi Dia tidak bisa menyatakan dirinya di daerah, di tempat yang tidak sesuai dengan pribadinya, kepribadiannya yang adalah kudus suci, yang adalah komunitas. Karena itu saya percaya Allah mampu menunjukkan dirinya di tengah-tengah situasi ini ketika gereja kita sebagai bait Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup dalam kesatuan, melepaskan diri dari penghakiman, dari sebuah kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak kudus, kehidupan yang sombong. Karena firman Tuhan berkata, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari segala jalan yang jahat, aku akan dengar doanya dari surga, dan aku akan memulihkan negerinya. Dan Tuhan akan mengarahkan hati, telinga, matanya kepada tempat ini, yaitu rumah Tuhan. Dan ayat 13 berkata, ketika hujan tidak turun, ketika sampar datang, Tuhan akan memberi perhatian di satu tempat, yaitu bernama rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan bukan terbuat dari tangan manusia, batu bata, tetapi rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah batu-batu yang hidup, yaitu saudara dan saya, jemaat Tuhan kita semua. Karena itu lewat saat teduh ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita kembali berbalik dari jalan yang jahat. Kita boleh bertobat, dan Tuhan janji Dia akan menghadirkan, menyatakan dirinya di tengah-tengah kita semua, sehingga apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, dan apa yang kita lihat dan pernah terjadi di Kisah Rasul itu akan terulang kembali dan terjadi kembali di hari-hari ini, di tengah masa pandemi ini. Allah bukanlah Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup, tetapi Dia tidak bisa menyatakan dirinya di tempat yang bukan sesuai dengan karakteristik dirinya, saudara-saudaraku. Karena itu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu kita bisa kembali kepada konsep abadi Allah, kepada maksud abadi Allah, kepada konsep Allah dari awal sampai akhir, yaitu Allah ingin tinggal dan diam di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita bangun nilai-nilai, value, budaya di mana Allah akan menyatakan dirinya, karena kita adalah bait-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.